wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Geraldian Santoro. Saya dari D4 Teknologi Pembenihan Ikan. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi, yaitu yang pertama bahan kimia obat yang tidak boleh dipergunakan dalam perikanan. Yang kedua pengujian darah. Yang ketiga perbanyakan probiotik. Yang keempat metode pengobatan, dan yang terakhir pengujian bahan tercemar perairan atau bioassay. Pada budidaya perairan, baik ikan maupun udang dapat dipastikan tidak akan terlepas dari penggunaan obat-obatan dengan tujuan untuk mencegah hingga mengobati penyakit. Obat-obatan yang digunakan tentu memiliki dosis masing-masing, mulai dari yang rendah hingga yang tinggi, yang tergolong obat keras. Obat keras inilah yang dikhawatirkan meninggalkan residu pada ikan maupun udang. Akibat dari residu tersebut, produk perikanan Indonesia beresiko tidak bisa diekspor, karena beberapa negara memiliki peraturan untuk tidak menerima komoditi yang memiliki residu obat-obatan tertentu. Penolakan tersebut bukan serta-merta tidak memiliki alasan. Pasalnya, beberapa obat memberikan dampak buruk bagi kesehatan apabila dikonsumsi. Adanya larangan dari negara lain ini membuat KKP melakukan evaluasi dan mengelompokkan jenis obat mana saja yang dilarang dan diperbolehkan penggunaannya. Obat keras yang dilarang itu ada beberapa, yang terdiri dari antimikroba, zat berwarna, hormon, anestetika, sedativa, dan organofosfat. Dan yang kedua ada pengujian darah. Jadi darah adalah cairan tubuh khusus yang mengangkut bahan-bahan menuju sel-sel tubuh, antara lain nutrien dan oksigen, serta mengangkut produk sampah dari sel-sel tersebut. Parameter yang bisa diukur dalam tahapan pengujian sel darah yaitu sel darah merah, sel darah putih, hemoglobin, dan hematokrit. Pertahanan seluler yang tersusun atas sel dan cairan darah merupakan aspek diagnosa yang biasa digunakan untuk melakukan penilaian kesehatan ikan. Menurut seorang peneliti, bahwa pemeriksaan darah dapat membantu dalam proses diagnosa, pengujian efek zat beracun, pengujian kelayakan pakan, dan mengevaluasi efek tekanan situasi. Kondisi darah ikan merupakan faktor diagnostik penting, sehingga perubahan gambaran darah banyak digunakan untuk menilai status kesehatan ikan. Untuk pengambilan darah bisa dilakukan dengan meletakkan ikan dengan menghadap ke sebelah kiri, lalu isi alat suntik dengan larutan nasitrat secukupnya, lalu bilas dan buang kembali, lalu darah diambil pada bagian ekor. Dan yang ketiga ada cara memperbanyak probiotik. Probiotik adalah mikroba atau mikroorganisme yang menguntungkan bagi hewan inang, termasuk ikan, sehingga berperan menekan pertumbuhan populasi mikroorganisme patogen atau bakteri. Adapun fungsi probiotik adalah menguraikan sisa pakan, senyawa organik dari pakan terlarut dan kotoran ikan, serta menekan pertumbuhan bakteri jahat. Probiotik dapat digunakan sebagai bahan campuran pakan ikan dan disemprotkan ke dalam perairan untuk meningkatkan kesuburan perairan dan menumbuhkan pakan alami, serta memperbaiki kualitas air. Untuk menggandakan atau memperbanyak probiotik, bahan-bahan yang diperlukan yaitu Yakult 2 botol, susu kental manis 1 kaleng, tetes tebu atau molase sebanyak 20-30 ml, dan air sebanyak 20 liter. Untuk cara pembuatannya yaitu tetes tebu, susu kental manis, dan Yakult dicampur dan dimasukkan ke dalam wadah atau dirijen. Kemudian tambahkan air sebanyak 20 liter, kemudian tutup dan lakukan fermentasi selama 7-10 hari, baru bisa dipakai.
Yang keempat yaitu metode pengobatan. Pengobatan pada ikan bisa dilakukan dengan 4 cara, yaitu penyuntikan, perendaman, oral, dan pengolesan. Dan yang pertama yaitu penyuntikan. Penyuntikan dilakukan terutama untuk ikan berukuran besar. Keuntungannya adalah penggunaan obat sangat efisien dan dosis tepat. Dosis dinyatakan dengan satuan miligram obat per kilogram bobot tubuh ikan. Cara penyuntikan bisa dilakukan dengan memasukkan jarum ke rongga perut atau juga bisa di punggung. Untuk pemberian obat yang kedua yaitu bisa dilakukan dengan cara perendaman. Perendaman dapat dilakukan langsung di kolam, akuarium, atau secara tidak langsung dengan menggunakan wadah lain. Perendaman dapat dilakukan dengan pemberian obat pada air budidaya dengan cara dicampur. Dosis obat dinyatakan dengan satuan ppm. 1 ppm sama dengan 1 mg per liter air atau 1 gram per meter kubik air untuk obat padat atau serbuk. Sedangkan untuk obat berbentuk cair, 1 ppm sama dengan 1 mili obat per meter kubik. Dan untuk yang ketiga, melalui pakan. Cara pengobatan penyakit ikan melalui pakan lebih sedikit menimbulkan stres pada ikan, tetapi hanya efektif pada tahap awal infeksi, di mana ikan masih memiliki nafsu makan. Dosis obat dinyatakan dalam miligram per kilogram pakan. Pakan ikan yang hendak diberikan terlebih dahulu dibasahi permukaannya dengan menggunakan alat semprot. Obat atau antibiotik dilakukan ke permukaan pakan hingga merata. Obat atau antibiotik yang telah menempel pada pakan ikan dilapisi dengan zat pelapis seperti minyak sayur atau putih telur, bertujuan untuk mengurangi proses cucian oleh air pada saat diberikan kepada ikan. Setelah dilapisi, pakan diangin-anginkan dan dijemur beberapa saat sebelum digunakan. Dan yang terakhir yaitu pengolesan. Pengobatan ini umumnya dapat dilakukan terhadap ikan sakit yang memiliki gejala klinis nyata seperti terkena luka atau borok dan sebagainya. Dan materi yang terakhir yaitu pengujian bioassay atau pengujian perairan yang tercemar. Jadi limbah industri telah diketahui dapat menyebabkan terjadinya pencemaran, khususnya pencemaran air yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada lingkungan hidup. Untuk itu perlu adanya kontrol terhadap sistem pengelolaan air limbah. Permasalahan air bersih yang sering muncul pada saat sekarang ini tidak terlepas dari keberadaan industri. Salah satunya adalah industri kelapa sawit yang sangat pesat perkembangannya. Indonesia tergolong negara penghasil terbesar minyak kelapa sawit. Tanpa adanya kontrol, tentu industri ini cukup besar menyumbang limbah ke lingkungan. Limbah cair kelapa sawit memiliki potensi sebagai bahan pencemar lingkungan karena berbau dan juga mengandung nilai COD dan BOD serta padatan tersuspensi yang bisa dikatakan cukup tinggi. Kemudian ditambahkan untuk menghasilkan 1 ton minyak kelapa sawit dihasilkan 2,5 ton limbah cair kelapa sawit, sehingga untuk mengendalikannya perlu pengolahan baik secara fisik, kimia, maupun biologi. Jadi sampai saat ini belum ada satu alat pun yang dapat secara langsung untuk mendeteksi apakah suatu perairan tercemar atau tidak, hanya dapat diukur dengan menggunakan organisme. Dan untuk metodenya di sini saya mengutip dari sebuah jurnal penelitian yaitu organisme uji dalam uji toksisitas akut dan kronis. Dalam penelitian ini adalah ikan nila merah. Rata-rata umur benih yaitu 1 bulan dengan ukuran kurang lebih 5 cm. Jumlah ikan setiap akuarium adalah 10 ekor. Sebelum uji toksisitas akut, terlebih dahulu ikan diaklimatisasi selama 2 hari. Metode statik yang digunakan dalam uji toksisitas akut
dalam penentuan kematian, yaitu 50% dari jumlah organisme uji. Ciri-ciri ikan yang terdampak limbah tersebut ditandai dengan adanya pergerakan yang kurang dan hilangnya keseimbangan, dan terjadinya juga perubahan kadar pertumbuhan. Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan setiap 1 kali dalam 12 jam dengan mengamati keadaan dan tingkah laku ikan secara visual. Kemudian juga dicatat semua gejala-gejala yang terjadi pada ikan serta menghitung jumlah ikan yang mengalami kematian. Pengukuran nilai parameter kualitas air juga dalam penelitian ini diuji, yang dilakukan 1 kali dalam 1 minggu selama 1 bulan. Sekian pembahasan dari saya. Jika ada yang belum jelas atau ingin lebih detail lagi, saya sudah menyisipkan link di deskripsi video saya ini. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.